Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanih. Thayyib ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada segenap santri kelas 10 KMI Thullab wa Tholibat. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita khususnya di mata pelajaran fikih. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kitab baru, yaitu berkaitan dengan Kitabus Shalah. Kemudian materi kita sudah masuk di yang namanya Syurutus Shalah, syarat-syarat sholat. Kemudian terakhir kita sampai di poin yang ketiga, yaitu wa min syurutiha satrul aurah bi thawbin mubahin la yasiful basyarah. Di antara syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat dengan menggunakan pakaian yang diperbolehkan atau yang layak atau yang halal dan tidak menampakkan lekuk tubuh atau menampakkan kulit tubuh secara langsung. Baik. Kemudian materi kita hari ini insyaallah terkait dengan penjelasan secara detail terkait dengan bagian menutup aurat atau bagian-bagiannya. Kita mulai. Wal auratu salasatu anwa'in. Aurat itu ada 3 jenis atau ada 3 macam. Yang pertama mughalladatun wa hiya auratul mar'atil hurratil balighati fajami'u badaniha auratun fis sholati illa wajhaha. Yang pertama yaitu namanya mughalladah. Secara makna artinya berat, yaitu aurat seorang perempuan yang sudah dewasa atau balik yang merdeka, maka seluruh badannya adalah aurat dalam sholat kecuali bagian muka atau wajahnya saja. Tsaniyan yang kedua wa mukhaffafatun wahiyya auratu ibni sab'i sinina ila ashrin wahiyyal farjan, yaitu aurat mukhaffafah, maknanya ringan, yaitu aurat seorang anak yang berumur 7 sampai 10 tahun, maka yang menjadi bagian auratnya yaitu 2 kemaluan, bagian depan dan bagian belakang atau al-qubul wa dubur. Kemudian yang ketiga wa mutawassitatun wa hiya auratu man adahum minas surrati ilar rukbati. Jenis yang ketiga dari bagian aurah dalam Islam yaitu mutawassitatun, maknanya pertengahan, yaitu selain mereka, yaitu orang yang pertama dan yang kedua, yaitu orang dewasa baik perempuan ataupun laki-laki, tapi yang mughalladah di sini fokus di yang perempuan. Kemudian yang kedua mukhaffafah, yaitu seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan yang berusia 7 sampai 10 tahun. Sedangkan yang ketiga ini mutawassithah selain dari keduanya, yaitu dari pusar sampai ke lutut, minas surrati ilar rukbati. Auratnya dari as-surrah ilar rukbah. Bisa kita ambil kesimpulan, contohnya di zaman dahulu yaitu budak atau hamba sahaya. Kemudian kita masuk ke dalil. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Suratul A'raf ayat 31. Yaitu maknanya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam atau wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kali kamu memasuki masjid atau setiap kali kamu akan menunaikan sholat. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Wa minha, dan diantara syarat sahnya sholat yaitu istiqbalul qiblah. Qala Ta'ala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Suratul Baqarah ayat 149 dan 150.
Di antara syarat sahnya sholat yaitu istiqbalul qiblah. Maknanya menghadap ke arah kiblat. Dalilnya yaitu tadi surat Al-Baqarah ayat 149 sampai 150. Di sini secara singkat terjemahannya, Allah Ta'ala berfirman, dan dari manapun engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kata-kata Masjidil Haram di sini yaitu kiblat. Di sana ada yang namanya Ka'bah. Kemudian fa in ajaza an istiqbaliha limaradin aw ghairihi saqata kama tasqutu jami'ul wajibati bil ajzi anha. Penjelasannya, jika seseorang tidak sanggup untuk menghadap ke arah kiblat disebabkan karena sakit atau yang lainnya, maka gugurlah kewajibannya untuk harus menghadap kiblat. Karena apa? Ada pengecualian, sakit misalnya. Sebagaimana segala kewajiban juga menjadi gugur dengan sebab tidak kemampuan seorang hamba untuk mengerjakannya. Tapi kalau kita sebagai seorang hamba mendapatkan kewajiban untuk sholat atau untuk berwudu dan yang lainnya atau menghadap kiblat, tapi kita tidak sanggup karena ada halangan misalnya karena sakit atau karena darurat, maka itu menggugurkan kewajiban kita. Tapi bukan kewajiban secara mutlak yang tidak bisa kita sanggup. Sholatnya tetap dijalankan walaupun tidak harus menghadap ke arah kiblat dikarenakan sakit. Kemudian Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Surah At-Taghabun ayat 16. Dalilnya tadi yaitu Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, menurut kemampuanmu. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fis safarin nafilata ala rahilatihi haitsu tawajjad bih, muttafaqun alaih. Wa fi lafdin ghairu annahu la yusallil maktubah. Maknanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menunaikan sholat sunnah ketika safar dalam perjalanan di atas kendaraannya, yaitu di atas apa? Unta beliau, al-quswa. Kemana saja kendaraan tersebut menghadap, maka beliau juga apa? Menghadap. Jadi bukan menghadap ke arah kiblat, tapi sesuai dengan arah unta atau apa yang dinaiki oleh beliau. Muttafaqun alaih. Dan dalam salah satu lafaz hanya saja beliau tidak melakukan sholat tersebut, yaitu sholat wajib di atas kendaraan. Maknanya adalah beliau ketika itu seringnya melakukan sholat sunnah yang an-nafilah, bukan yang al-maktubah. Kalau yang al-maktubah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berusaha untuk melaksanakan sholat di masjid. Kemudian syarat berikutnya, wa min syurutiha an-niyah, yaitu niyah. Niat. Wa tasihhu sholatu fi kulli maudhi'in illa wa tasihhu sholah, dan sholat itu hukumnya akan sah apabila dilaksanakan di segala tempat, illa kecuali fi mahalli najisin, di tempat yang najis, au maghsubin, di tempat rampasan, tempat yang dicuri, diambil secara paksa, au fi makbaratin, atau di kuburan, tempat pemakaman, au hammamin, di toilet atau kamar kecil, au a'tani ibilin, atau di kandang unta. Ingat, kita ulang lagi, ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat di mana sholat menjadi tidak sah ketika ditunaikan. Kecuali 5 tadi boleh. Wa fi sunani Tirmidzi marfu'an al-ardu kulluha masjidun illal makbarah wal hammam. Ini sebagian dalil. Dan ada dalam Sunan At-Tirmidzi dalil secara marfu' yang menyebutkan bahwasannya
bumi itu semuanya adalah masjid, bisa digunakan untuk menunaikan sholat. Ilal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan atau pemakaman dan al-hammam, toilet atau kamar kecil. Boleh juga kita artikan dengan tempat pemandian. Thayyib. Itu tadi materi kita terkait lanjutan dari bab sholat, terutama di syarat-syarat sahnya sholat. Kita ringkas, berarti materi kali ini ada poin-poin penting, diantaranya jenis-jenis aurat. Ada 3, yang pertama mughalladah, yang kedua mukhaffafah, dan yang ketiga mutawassithah. Kemudian diantara syarat sahnya sholat yaitu menghadap kiblat. Setelah itu yaitu an-niyah. Kemudian ada di mana tempat yang apabila sholat tersebut dilaksanakan maka sholatnya tidak sah atau batal, yaitu yang pertama tempat yang najis, yang kedua tempat yang diambil karena rampasan, karena apa? Kezaliman, bukan karena haknya. Kemudian yang ketiga di pemakaman, dan yang keempat di toilet, kamar kecil atau tempat pemandian, dan yang kelima di kandang unta. Itu tadi kesimpulan secara umum materi yang kita pelajari khususnya di hari ini. Aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.